Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya, yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah yang wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya bab fitnatin nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya bab ma jaa fi tahdhir fitnatin nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya bab ma yuttaqa min fitnatin nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya juga membawa bab fitnatin nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat di antaranya bermakna al-ikhtibar wal ibtila. Artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Taib. Dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian. Bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah
ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina, dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka, dengan ijma' ulama disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariat yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah, baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia itu, bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunya. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya. Mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buah hati mereka, untuk mencari harta, emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya. Karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah
wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya min anwa'il malad minan nisa wal banit fabada'a bin nisa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin nisa, maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan, diuji dengan jabatan mungkin dia tidak tertarik, diuji dengan mobil mewah dia tidak tertarik, diuji dengan kuda mewah dia tidak tertarik, tapi kalau diuji dengan wanita mewah dia tertarik, ya. Repot, ya, masalah. Oleh karenanya tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat ainah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang, ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dzatu mansib. Dzatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar, ya. Apalagi sudah kaya kemudian cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto, kemudian rayuan, kemudian ngajak berzina, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat, ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, ya. Dan itu berat, ya. Antum bayangkan antum dikirim, ya,
WA wanita cantik kaya raya, fotonya dikirim sama. Tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan. Gak ada yang kirim sama antum. Siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya. Ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu. Subhanallah. Ya. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa, hujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sakhrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa. Yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau. Tatkala dia dalam kondisi sulit, ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak, dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini 3 orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman, ayah ibunya sudah tidur. Maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya. Kalau dibangunkan nanti enggak enak, ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan. Maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh. Berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibyan yatadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Pintu goa terbuka sedikit. Satunya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit, tapi dia tidak ambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian bilang, mana gajiku wahai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain 1 ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, tadi lelaki dia bilang, katakan ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat serahkan dirimu. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas dan saya pergi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit, yang kedua terbuka sedikit, belum bisa terbuka lebar. Gara-gara yang ketiga ini, yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi. Ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya, nggak usah bayangkan lah artinya. Ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah. Kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu nggak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, wa qata'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah, kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik, sudah selamat. Selamat tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustadz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya lelaki ini yang paling hebat ya. Sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu goa akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah.
bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Makanya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Baik, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina lin-nasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan zuyina ay zayyana lahumus syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya, ya. Yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, "Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan tidak mempan, ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah kata Sa'id Ibn al-Musayyib, "Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Ya, setan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, mau harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar, sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Itu karomahnya. Sama kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Enggak ada. Tapi yang hebat ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya. Bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya.
Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdzuha aslu hifdzil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wan nadhar aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna an-nadhrata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma yaitu besitan di pikiran, mandang terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah. Setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan. Setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan. Akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqaul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadza qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aisaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Tapi lihat, alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat, sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula wa laysat lakas tsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, dari perenungan terus keinginan terus syahwat akhirnya tekad akhirnya nekat. Nah, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan sudah susah untuk menundukkan lagi, sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi. Tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Padahal Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah, qulil mu'minina yaghuddu absarahum.
Katakanlah kepada kaum mukminin yaghuddu min absarihim agar mereka menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin ngelirik cewek, ngelirik siapa, mungkin teman duduknya nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, ngelirik, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit ya, sangat sulit menundukkan pandangan ya. Berat ya. Semuanya berat ya. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Ya. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak, dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, nazalat fi Jadd ibn Qaisin al-Munafiq. Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mughramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mughramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak bisa ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut. Ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka," saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Ya. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa? Saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, "Sudah kalau gitu jangan pergi." Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita. Ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah
oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, yaitu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatannya ini, kelihatan kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan menghiasi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program syaitan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak? Ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu nggak pakai baju kan? Jangankan gua, celana dalam aja nggak pakai, apalagi baju. Nggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pintar jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa. Ya. Luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa? Jilbab yang ketat ya. Ini enggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern dan keterbukaan itulah yang apa? Primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa? Teman saya yang pernah melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Ketika diterima dipanggil oleh ownernya mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya kelihatan sedikit buah dadanya. Ya, entah sedikit banyak saya kurang tahu. Pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan roknya di atas mata lutut ya. Bukan di atas mata kaki ya. Akhirnya kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu Bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa Pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu. Lihatkanlah pahamu. Dalam Al-Quran di mana Bu? Nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat. Sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan inilah menimpa sebagian lelaki, dayuth, yang sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain. Bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya,
seksi tubuh istrinya, dia bangga ya. Karena dia sudah terkena propaganda setan, ya. Karena di antara tujuan setan terbuka aurat. Ini sejak awal. Ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Taib. Kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita, ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Rasulullah SAW khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al-ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum, ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, fa innahu aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita ini paling berat, ya. Dalam hadis ini kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita, kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain, merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya doktor. Ditanya, "Gimana istri kamu?" "Ahli dalam bidang." "Iya, ahli." "Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Sudah masalah rumah tangga, tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Maka seperti perkataan seorang penyair apa?
betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita, karena begitulah Allah memberikan ya syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita dia tidak kuat, dia tidak bisa bertahan kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan, Nabi Yusuf aja tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur, apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO dia kabur, bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi untuk wanita tidak bisa, kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang saya kuat. Enggak ada kuat-kuat, nanti pasti KO suatu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, enggak hafal Quran terfitnah, sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, enggak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, enggak ada hubungannya. Lulusan Madinah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya, kalau syubhat iya, orang hafal Quran, belajar dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat enggak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya, sering terjadi. Karena ada yang menghias, yaitu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berduaan kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Sini kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh, jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al-mar'atu tamurru bir-rajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fa nadhara ilaihi. Kemudian pun lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia enggak kuasa. Dia enggak kuat untuk menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini. Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Iya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu syai'in adhafu min hadza. Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus ibnu Kaisan al-Yamani,
rahimahullahu taala. Dia mengatakan tentang ayat ini, dhaifan fi amrin nisa. Laisa yakunul insanu fi syai'in adhafu minhu fin nisa. Yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Lau tamanani rajulun," ini orang-orang soleh yang berbicara ya. Orang-orang soleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok soleh, enggak. "Lau tamanani rajulun ala baiti malin la dhanantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah." Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Wali tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma tamantu nafsi 'alaiha. Tapi kalau saya diserahkan untuk menjaga seorang wanita, zanjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit putih misalnya. Dia kalau masalah harta saya bisa. Tapi suruh berdoa dengan wanita, ini yang bicara orang soleh. Saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in. Dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat. Wa qad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi, masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat, berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh enggak ngeri, justru indah makanya. Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarruj, menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datangi istri.
Itu di zaman Nabi tatkala banyak orang pakai jilbab. Wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang, ya. Di mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana, semua orang buka aurat. Mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh. Fa'idha ra'a ahadukum rama'at imra'atan fa'ajabathu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'qib bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik, segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Ya. Untuk bayangkan sekarang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Nah, dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang, ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik, ya. Jangan sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, baju perang, robek sana, robek sini. Ya. Jangan, kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini, ya. Mengamalkan hadis ini, ya. Ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tuqbilu ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. Mengerikan. Dan wanita di seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Ya. Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya tertutup, bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syari yang gombrang, karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil, ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, kalau kalian lihat seorang wanita, kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh. Pakai huruf fa lagi, falyati ahlahu, segera datang. Jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah, maka istrinya harus melayani. Harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, apa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang.
Dan ini kenyataan. Bukan saya ya, bukan saya. Ini kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu. Ya, diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, 1 juz belum selesai. Oh, 1 juz itu lama, nungguin 1 juz itu lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid, aduh. Ya, Rasulullah suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu ya. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah mengatakan innal mar'ata auratun. Sesungguhnya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi SAW, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat menghayal oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan, untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari isyasrafa syaitan, yaitu begini, ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya. Syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun. Akan ada di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Laknatilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan, dari umat Nabi SAW, berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat itu melenggokkan, artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian?
Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia memakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia nggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu. Orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya, sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun ariyah, berpakaian tapi telanjang. Di banyak tafsirannya, di antaranya berjilbab tapi seperti telanjang, bisa jadi tipis membentuk anggota tubuh, ya. Atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. Atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang, ya. Dalam hadis yang lain, rubba nisa'in kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi lelaki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang udah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik, ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di mazhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita, kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, syaitan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh syaitan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna. Asalnya wanita di rumah, tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita solehah. Yang betah dengan rumahnya. Yang senang dengan di rumah. Tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatal lah ininya gatal, anunya gatal, ya. Pengennya keluar. Ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala salat di masjid. Wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah salat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid boleh, kata para ulama, boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan tidak apa-apa. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia yang warna atas beda, warna bawah tidak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian. Ya. Ada bunga sedikit sini mungkin tidak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar tidak mengapa. Tapi kalau sudah nggak wajar menarik perhatian maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr, syaitan pernah bersumpah, dia mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi syaitan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan, ya. Ini pertama kali syaitan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon.
Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh setan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh setan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik. Dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh setan. Diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh setan. Akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, ya. Istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Ya. Tetapi setan menghiasi. Sehingga dia tertarik sama wanita ini. Sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya. Setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini, bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan, dia gelisah. Kenapa? Maksiat tersebut sudah dihiasi. Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, setan terus hiasi, sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh setan, padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat setan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Setan menghiasinya dengan sangat mudah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira ya fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengumbar pandangan dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita. Ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki, dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aw auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian, ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama turun kepada seorang bernama Auf bin Malik Al-Asja'i. Dia memiliki istri dan anak, ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri dan anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri dan anaknya berkata, "Engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana?" Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah. Mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu lah.
Hammu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Artinya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwasanya terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya nggak jadi bersedekah. Ya. Rumah belum jadi, sedekah nggak jadi, terus mati. Ya. Begitu ya. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat, dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Mau jenguk kakak saya. Nggak usah dijenguk, nanti aja lah. Dia juga nggak pernah nengok kita kok. Ya ini nggak jadi. Nggak jadi. Mau kasih ibu uang berapa? 1 juta. Mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200.000 saja. Jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta, sayang kasih dong. Uang dia padahal. Sayang, tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Ya. Saya pernah mengalami kasus, ya. Sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya. Dia punya uang 11 miliar ke atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustadz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah kalau nggak salah 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya akhi, ente cinta sama istri, bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu Anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah, sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya ibu, benar jarang atau banyak? Sebagian wanita, wali'adzubillah ya, mau hartanya semuanya dia yang kuasai, tidak sepeser pun Anda berikan kepada kerabat Anda, harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau Anda ambil untuk kakak Anda, oh nanti dulu. Ya. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatakum, sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagian wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya billah ya. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia, pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu-ibu marah di bawah ini. Tapi saya bilang begitulah, itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya nggak tahu saking baik itu saking bahlulnya, saya nggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau Anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang boros, maka saatnya kita mengatur. Jangan boros mas, utang belum bayar, ini belum bayar. Tapi jangan ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi.
Kita simpan-simpan ya, harta datang dan pergi, jangan khawatir. Jadi jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian, kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya, demikian. Ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang solehah, masya Allah, ya, istri yang solehah, yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malah sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian, sahabat kalian. Maka kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang solehah. Ya. Kalau sekarang belum solehah, jadikan solehah. Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha. Yang sekarang kalau belum soleha, semoga dijadikan apa? Soleha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Tatkala berbicara tentang hadis dunya mataun wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, ya. Bukan musuh Anda tapi teman Anda. Kata beliau, fa kullu ladzatin a'anat ala ladzatid daril akhirah fa hiya mahbubatun mardhiyatun li rabbi ta'ala. Setiap kelezatan yang membantu meraih kelezatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltadzu biha min wajhain. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. Min wijhatin tanaumihi wa qurrati ainihi biha wa min jihati isaliha lahu ila mardhati rabbih. Ya. Wa ifdha'iha ila ladzatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang soleha. Maka Anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi soleha. Kalau istri soleha, Anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri soleha lah yang kemudian akan bantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya wanita juga tidak jutek ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh judes, tidak judes ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja ya. Ya Pak, ya silakan Pak. Sudah itu wajar, nggak jadi masalah. Dia nggak akan tergoda. Kalau hihi, iya mas, hihi, itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet bumi. Kita bertamu, kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka ya? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan Pak, silakan diminum. Sudah. Nggak usah banyak omong, nggak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara itu dilarang. Ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya. Sungguhnya di antara istri kalian akan jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal
Karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya. Karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat berniqab, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas saya dengan upload sedang berniqab. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya bercanda. Maksud saya ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain? Kecuali grup komunitas wanita tok dan wanitanya amanah-amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak amanah. Foto kemudian apa disebarin. Ya, qadarullah. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kan? Dan suami sedang bekerja, tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Dan kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nador melulu namanya, bukan nador. Nador itu tidak syar'i. Nador yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menador. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nador. Buat itu istri orang sudah nikah. Nador ngapain? Nador istri orang. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan ya? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Saran Ustaz bagaimana? Iya, enggak apa. Ini sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah disunahkan. Fandur ilaiha, fandur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Rasulullah akan lihatlah wanita Ansor, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu. Di wanita Ansor itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah suruh melihat langsung. Sudah melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya, karena kalau tidak cantik, kita tidak suka. Kalau tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita ya. Enggak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita enggak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai.
Ustadz, jika saat proses nadhar akhwat membuka niqabnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustadz? Bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan. Ya dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh, fanzur illa ma yad'u ila nikah. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma 1 detik dia nggak bisa mengamati, dia tidak bisa menilai, ya yang wajar lah lihat setengah jam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya, dia nggak jadi masalah. Bahkan para ulama mengatakan nazar boleh berulang-ulang, dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Lebih dari itu nggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang lelaki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lain ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lainnya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustadz, apakah boleh mewarnai rambut untuk bercantik di depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustadz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda termasuk wanita yang bawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas. Mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah, dikasih akte sementara.
Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani, pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh selama obat tersebut apa? Halal. Ya. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Ya. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Ya. Mereka tidak diam-diam. Ya. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua, dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak, inilah macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda. Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah ya sudah terus terang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi, jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya, ya. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin ya nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya. Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada dia, tidak usah malu-malu. Bilang, kalau ayah tidak izinkan, saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan. Sampaikan, ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan, ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar. Itu namanya ayah sayang sama kita, ya. Suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa, ya? Ayah dong. Ya, itu wajar, ya, itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insyaallah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya, kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa, ya. Ada sebagian orang menikah suami istri, ya, sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kasihan menyakitkan hati para istri. Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak jangan ganggu, Umi sama Abi mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit pusing kepala, ya, atau lagi ingin dipijit, Abi lagi pijit dan ganggu, ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani.
Bisa lah anak-anak di apa? Di anunya. Diusir. Jangan ditolak, jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat. Ya, banyak caranya. Ustadz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau masih jatuh tempo, dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya ini enggak benar ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami ana sering sekali berkomentar tentang teman ana yang sudah bersuami juga di depan ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, nggak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya nggak suka. Itu kan nggak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua. Ustadz qadarullah, ana punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, ana yang lebih aktif menghubungi musyrif. Ana agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya kalau kita khawatir fitnah hati, enggak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar enggak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi. Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share ya. Ya, tapi tadi jangan macam-macam ya. Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya? Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Ana sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu ana maui nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustadz? Apalagi mimpi ketemu mantan habis diomelin istri. Waduh. Enggak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Sudah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustadz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja.
Enggak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustadz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan. Walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal Anda sudah nunduk. Ustaz, gimana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol menimbulkan syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. 1 jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngomong sama istri, cepat sayang. Sayang cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri, betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama istri orang lain. Enggak boleh. Bahkan saya ingatkan sebagian dai seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam, ngapain? Bilang, itu istri orang. Telepon setengah jam, tanya, Ustaz, ini setengah jam ngomong apa aja? Demikian saja kajian kita, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.